Pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan yaitu proses mempengaruhi dan mengarahkan individu, kelompok, atau organisasi dalam konteks pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Seorang pemimpin pendidikan bertanggung jawab dalam memperkembangkan visi, misi, dan strategi untuk mencapai kesuksesan institusi pendidikan, baik itu sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya. Kepemimpinan pendidikan melibatkan penggunaan keterampilan dan strategi untuk memotivasi, menginspirasi, dan memperdayakan sumber staf kependidikan serta mengelola sumber daya secara efektif. Yang kedua, yaitu teori dan sumber kepemimpinan. Teori dan sumber kepemimpinan terbagi pada tiga. Yang pertama yaitu teori kontingensi. Teori kontingensi menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pemimpin. Contohnya seperti Fedler yang menghubungkan gaya kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan yang sesuai. Yang kedua yaitu teori transaksional dan transformasional. Ada dua jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transaksional berkaitan tentang memberikan penghargaan dan sanksi sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian atau ketidakberhasilan. Kepemimpinan transformasional melibatkan inspirasi, motivasi, dan pengembangan pribadi para anggota tim. Yang ketiga, teori kepemimpinan karismatik. Fokus pada kepemimpinan ini adalah pada kepribadian pemimpin yang karismatik yang mampu menarik dan mempengaruhi orang lain dengan daya tarik mereka. Yang ketiga, yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Ada beragam tipe dan jenis kepemimpinan yang ditemui dalam konteks pendidikan. Ada 5, antara lain yang pertama, kepemimpinan sekolah. Yang kedua, kepemimpinan akademik. Yang ketiga, kepemimpinan administratif. Yang keempat, kepemimpinan instruksional. Dan yang kelima, yaitu kepemimpinan kokurikuler. Yang keempat, tantangan dan peluang kepemimpinan pendidikan. Yang pertama kita bahas tentang tantangan. Tantangan kepemimpinan pendidikan meliputi yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil akademik siswa. Yang kedua, mengelola perubahan dan inovasi di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, menghadapi isu-isu sosial dan politik yang mempengaruhi pendidikan. Yang keempat, menghadapi keterbatasan sumber daya dan anggaran. Dan yang terakhir, menyediakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Selanjutnya kita bahas tentang peluang. Peluang kepemimpinan pendidikan meliputi yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua, mengembangkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang keempat, menggali potensi dan keunikan setiap individu dalam institusi pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu menetapkan visi yang inspiratif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kelima yaitu struktur tata organisasi dalam kepemimpinan. Yang pertama ada kepala sekolah atau yang kita sebut dengan kepala universitas. Posisi teratas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan pengawasan keseluruhan instruksi pendidikan. Yang kedua ada staf administrasi. Staf administrasi ini meliputi departemen dan fungsi administratif yang membantu dalam sehari-hari. Yang ketiga ada staf akademik, termasuk dosen, guru, atau struktur yang terlibat dalam belajar dan mengajar di kelas. Yang keempat yaitu staf kokurikuler, yang melibatkan guru atau pelatih yang mengelola aktivitas ekstrakurikuler dan pengembangan potensi akademik siswa. Dan yang terakhir ada dewan pengawasan atau dewan guru, yang memberi arahan atau masukan kepada kepala sekolah.